Berjumpa lagi bersama Story Recap di sini. Dan di video kali ini kita akan melanjutkan spoiler pembahasan BTTH Season 5 episode 59 part kedua. Buat kalian yang belum nonton part sebelumnya bisa cek link di kolom komentar. Oke, tanpa banyak bacot lagi, langsung saja kita kupas pembahasannya. Hanya dalam beberapa hari, peristiwa yang terjadi di Sekte Yunlan benar-benar telah menyebar ke seluruh penjuru kekaisaran hingga menyebabkan gangguan yang begitu besar muncul. Berita pembubaran Sekte Yunnan kali ini tidak diragukan lagi akan menjadi masalah besar yang mengguncang dunia bagi warga kekaisaran Jiama. Sementara masalah ini menyebar, karakter utama yang terlibat dalam peristiwa tersebut yaitu Xiaoyan juga menjadi sangat terkenal oleh semua orang. Tak lama kemudian, Sekte Yunnan pun akhirnya secara resmi mengumumkan kepada seluruh masyarakat Jiama bahwa mulai detik ini mereka akan membubarkan perguruan tersebut sesuai dengan permintaan Xiaoyan. Setelah berita resmi itu keluar, para murid Sekte Yunnan yang tersisa segera meninggalkan Gunung Awan Kabut dan kembali menjadi bagian dari orang biasa. Di masa depan, mereka tidak bisa lagi menggunakan identitas itu untuk menggertak orang lain. Tak terasa waktu pun telah berlalu setengah bulan sejak kejadian itu. Dan kini sebagian besar murid Sekte Yunnan pun telah pergi. Puncak gunung yang awalnya selalu dipandang setiap orang yang berada di Jiama sebagai tempat pelatihan suci, benar-benar telah berubah menjadi pegunungan biasa. Bahkan nama besar Sekte Yunnan kemungkinan akan terlupakan secara perlahan seiring berjalannya waktu. Tentu saja semua orang di ibu kota tidaklah bodoh. Mereka jelas mengetahui bahwa klan Xiao secara alami pasti akan menggantikan posisi Sekte Yunnan dan menjadi fraksi terkuat di seluruh kekaisaran Jiama. Bahkan saat ini, para pemimpin dari berbagai fraksi terkemuka terus berdatangan ke mansion klan Xiao dengan membawa hadiah mahal sebagai bentuk ucapan selamat atas kemenangan mereka. Sementara itu di aula utama klan Xiao yang begitu luas, terlihat Xiaoyan sedang dijamu oleh beberapa pelayan wanita dari klan Xiao. Tentu saja pesona Xiaoyan sangat menarik perhatian para wanita muda yang ada di ibu kota. Dengan prestasinya yang mampu mengalahkan seorang elit Dozong di umur 20 tahun, tentu merupakan sebuah pencapaian yang sulit diraih oleh generasi muda Jiama. Sesaat kemudian, Xiaoli dan Xiaoding pun datang ke aula utama untuk menemui Xiaoyan sekaligus untuk memastikan kondisi Xiaoyan saat ini. Xiaoyan lalu memandang kedua kakaknya itu ketika mereka berdua masuk. Senyuman tipis terlihat di wajahnya, segel api yang diberikan Yalo terpampang jelas di dahinya. Dengan skala pertempuran yang begitu besar, tentu saja kondisi Xiaoyan saat ini jauh dari kata normal. Cedera yang dia alami kali ini merupakan luka paling serius yang pernah dia rasakan. Tidak hanya energi Douqi di tubuhnya yang kelelahan, tetapi kekuatan spiritualnya juga sangat rusak. Jika itu adalah orang biasa, dengan luka seperti ini kemungkinan dia sudah lama mati. Beruntung Xiaoyan adalah seorang alkemis sehingga dia dapat menggunakan metode penyembuhan yang tepat dengan bantuan bahan obat spiritual. Meskipun demikian, Xiaoyan telah menghabiskan waktu setengah bulan untuk mencapai tahap kesembuhan ini. Jika dia ingin kembali ke kondisi puncaknya, maka Xiaoyan perlu menghabiskan waktu yang cukup lama. Setelah meredung sejenak, Xiaoyan lantas bertanya kepada kedua kakaknya informasi terbaru terkait Sekte Yunnan. Xiaoding kemudian menjelaskan bahwa Sekte Yunnan telah dibubarkan sesuai dengan keinginannya. Menurut Xiaoding, mereka tidak perlu lagi mencari murid Sekte Yunnan yang tersisa untuk dihabisi, dikarenakan hal itu tidak akan memberikan manfaat bagi reputasi klan Xiao ke depannya. Jika Xiaoyan tetap bertekad membasmi mereka semua, takutnya klan Xiao akan dicap sebagai fraksi menakutkan yang tak jauh berbeda dengan Sekte Yunnan. Mendengar hal itu, Xiaoyan melirik Xiaoding sembari tersenyum. Dia lantas bergumam dalam hati, jika bukan karena hubungannya dengan Yunzi, dia sejak awal memang berniat untuk membantai total seluruh anggota Sekte Yunnan. Namun dikarenakan semua rencananya itu pada awalnya bertumpu pada perasaan pribadi, kini Xiaoyan pun menuruti permintaan kakaknya untuk melepaskan murid Sekte Yunnan yang tersisa. Di samping itu, Xiaoyan juga teringat masalah umur Xiaoli yang semakin berkurang. Tatapannya seketika menyapu ke arah cincin hitam di jarinya. Dari cincin itu, Xiaoyan dapat melihat dengan jelas metode penyembuhan pil pemakan jiwa yang telah diberikan oleh Yalao. Sesaat kemudian, Xiaoding lantas memberitahu Xiaoyan bahwa dalam beberapa hari ini banyak fraksi besar yang datang memberi hadiah. Hal semacam ini adalah sesuatu yang tidak pernah klan Xiao dapatkan saat masih berada di kota Wutan. Jika ayah melihat ini, dia pasti akan merasa sangat bersyukur. Bagaimanapun kau adalah kebanggaan terbesarnya di antara kita bertiga.
Xiaoyan mengangguk pelan, tinjunya perlahan mengencang saat dia dengan lembut berkata, "Saat ini aku memiliki beberapa petunjuk tentang lokasi ayah berada. Namun kekuatanku masih jauh dari cukup jika ingin menyelamatkannya sekarang." Selang beberapa waktu, seorang pelayan masuk dan memberitahu bahwa Kaisar Es datang untuk bertemu mereka. Mendengar hal itu, Xiaoyan pun buru-buru bangun dari tempat duduknya untuk menemuinya. Setelah berhasil menyelesaikan masalah Sekte Yunlan, kini waktunya untuk mempertimbangkan keadaan masa depan klan Xiao di Kekaisaran Jiama. Meskipun reputasi klan Xiao saat ini telah membumbung tinggi, namun menurut Xiaoyan semua itu masih belum cukup. Sebelumnya dia pernah berjanji kepada Xiaozan bahwa kelak dia akan membawa klan Xiao menuju kemakmuran yang sebenarnya. Setelah itu, Kaisar Es pun akhirnya tiba di sana. Dia sungguh tak menyangka bahwa Xiaoyan ternyata sudah hampir sepenuhnya pulih. Menurutnya pribadi, Xiaoyan setidaknya membutuhkan waktu 1 bulan untuk bisa berada dalam kondisi seperti ini. Setelah duduk di kursi, Kaisar Es dengan hati-hati mengamati tubuh Xiaoyan. Sesaat kemudian kejutan di matanya menjadi takjub sembari berseru, "Aura Anda sepertinya sedikit meningkat." Dari cara Kaisar Es melihatnya, aura di tubuh Xiaoyan tampaknya terus naik dan turun. Situasi semacam ini biasanya terjadi ketika seseorang baru saja akan meningkatkan kekuatannya. Xiaoyan tersenyum mengangguk saat melihat keheranan di wajah Kaisar Es. Dia dengan lembut mengatakan, "Meskipun luka yang kuterima saat ini sangat serius, tetapi tampaknya hal itu juga telah memungkinkanku untuk menyentuh penghalang kelas Do Huang. Jika aku beruntung, maka aku akan segera menerobos ke tingkat Do Huang dalam waktu dekat." Sukacita menyebar di wajah Kaisar Es setelah mendengar perkataan Xiaoyan. Meskipun secara alami Xiaoyan akan mendapatkan manfaat saat bertarung dengan elit Dozong seperti Yun San, Kaisar Es sungguh tak menyangka bahwa hal itu memberikan peluang bagi Xiaoyan menerobos ke tingkat Do Huang. Tentu saja Kaisar Es sendiri sudah sangat memahami betapa sulitnya mencapai tingkatan itu. Kala itu Kaisar Es menghabiskan waktu selama 10 tahun di puncak Do Huang sebelum akhirnya mendapat keberuntungan dan berhasil melakukan terobosan. Melihat kecepatan pelatihan Xiaoyan, tentu saja hal itu membuat Kaisar Es tidak bisa berkata-kata. Xiaoyan tersenyum mendengar seruan yang dilontarkan Kaisar Es. Bagaimanapun peningkatan kekuatannya saat berada di bawah magma bersama Medusa saat itu telah memberikan kesulitan yang lebih tinggi untuk bisa menerobos puncak Do Huang. Oleh karena itu, tidak peduli seberapa keras dia berlatih setelah keluar dari sana, kekuatan di tubuhnya tetap diam dan tak ada peningkatan sama sekali. Jika bukan karena pertarungan hidup dan mati ini, takutnya Xiaoyan membutuhkan waktu puluhan tahun untuk bisa melakukan terobosan. Pada dasarnya, setiap orang sudah mengetahui bahwa pertarungan hidup dan mati adalah cara paling efektif untuk merangsang potensi tersembunyi yang ada di dalam tubuh seseorang. Oleh karena itu, pertempuran merupakan jalan tercepat untuk bisa meningkatkan kekuatan dalam waktu singkat. Setelah semua itu, Xiaoyan lantas bertanya kepada Kaisar Es apakah dirinya mengetahui fraksi misterius yang disebut Aula Jiwa. Tentu saja Kaisar Es sangat terkejut mendengar pertanyaan tersebut. Dia lalu berkata, "Kalau begitu, bukankah ahli misterius yang muncul di Sekte Yunlan seharusnya adalah bagian dari Aula Jiwa? Aku memang belum pernah mendengar fraksi semacam ini di masa lalu. Namun setelah munculnya ahli misterius itu, aku telah mengumpulkan beberapa informasi terkait Aula Jiwa selama kau memulihkan diri. Mereka memang sangat kuat dan aneh. Selain itu, fraksi ini juga berfokus pada perburuan tubuh spiritual yang telah kehilangan fisik mereka di benua Doki ini. Xiaoyan yakin di masa depan Aula Jiwa pasti akan terus mengirim beberapa ahli kuat untuk menyerang klan Xiao." Kaisar Es juga berpikir hal yang sama, bahkan mereka dengan jelas mengetahui bahwa skala kekuatan yang dimiliki Aula Jiwa sangat mendominasi di seluruh dataran benua Doki. Kaisar Es juga menjelaskan kepada Xiaoyan bahwa kemungkinan tujuan Yun San sebelumnya bisa dikaitkan dengan pertemuan fraksi besar yang akan diadakan setiap 5 tahun sekali. Di bagian barat laut benua Doki, setidaknya ada 100 negara besar ataupun kecil, dan Kekaisaran Jiama adalah salah satu dari 100 negara tersebut yang mengikuti pertemuan itu. Beberapa fraksi kuat memiliki ambisi besar dan ingin menyatukan semua fraksi yang ada di wilayah barat laut agar bisa bersaing dengan fraksi teratas di benua Doki. Namun sampai saat ini belum ada seorang pun yang bisa mewujudkan ambisi liar itu dikarenakan wilayah barat laut yang terlalu luas, belum lagi banyaknya fraksi kuat yang ada di dalamnya. Dan tujuan Yun San membangun kekuatan Sekte Yunlan sampai di titik yang sangat menakutkan itu pasti untuk mewujudkan ambisi liar tersebut. Beruntung kau berhasil membunuhnya sebelum semua itu tercapai.
Kaisar Es lantas teringat sesuatu dan memberitahu Xiaoyan bahwa Do Huang misterius yang mereka temui saat berada di kediaman klan Mo saat itu ternyata adalah anggota dari Sky Serpent Mansion yang termasuk fraksi kelas 1 di wilayah barat laut ini. Kekuatan fraksi ini berada jauh di atas sekte Yunlan, bahkan mereka hampir menjadi penguasa di daerah tersebut. Mendengar informasi itu, Xiaoyan pun seketika teringat kejadian yang menimpa King Lin kala itu. Sungguh tak disangka fraksi ini ternyata sangat berbahaya. Tidak heran mereka mampu memperluas kekuatan mereka hingga ke wilayah sudut hitam. Sesaat kemudian Kaisar Es lantas berkata kepada Xiaoyan, "Karena kau tidak bisa lagi menyembunyikan namamu, maka secara alami kau tak mungkin bisa melindungi klan Xiao seperti sebelumnya. Oleh karena itu, kau membutuhkan bantuan dari fraksi yang cukup kuat. Jika Xiaoyan mampu membentuk fraksi kuat yang diakui di wilayah barat laut atau bahkan menjadi pemimpin di wilayah ini, maka kemungkinan kedepannya Aula Jiwa tidak akan bisa membunuh anggota klan Xiao sesuka hati mereka. Terlebih hal ini juga akan sangat membantu Xiaoyan jika ingin menemukan guru dan ayahnya yang berada di tangan Aula Jiwa." Meskipun Xiaoyan setuju akan hal itu, tetapi semua itu lebih mudah dikatakan daripada dilakukan. Belum lagi jika dia benar-benar membentuk sebuah fraksi, hal itu pasti akan mengganggu proses pelatihannya. Kaisar Es hanya tertawa sembari menatap Xiaoding dan juga Xiaoli. Dia lalu berkata, "Kau tidak perlu memikirkan hal semacam itu. Dengan reputasimu saat ini, tentu ada banyak fraksi kuat di Kekaisaran Jiama yang bersedia membantu selama kau memintanya. Selain itu, beberapa klan besar di Kekaisaran semuanya sedang mengawasi Anda. Mereka akan mendapat banyak manfaat jika kau berniat merekrutnya." Sesaat kemudian, Xiaoyan lantas sedikit menyipitkan matanya dan mengangguk. Dia lalu berkata dengan suara yang dalam, "Kalau begitu, sepertinya aku harus merepotkanmu untuk mengumpulkan para pemimpin fraksi besar di Kekaisaran setelah kondisiku benar-benar pulih. Ini adalah waktu yang tepat untuk merubah langit Kekaisaran Jiama." Nah, setelah diskusi itu berakhir, Xiaoyan pun mengurung diri di dalam mansion klan Xiao untuk memulihkan luka-luka yang dia alami. Jika dia ingin membangun fraksi yang jauh lebih kuat dari sekte Yunlan, maka dia harus memiliki kekuatan yang cukup untuk mengendalikan kekuatan itu. Jika tidak, semua usahanya itu hanya akan menjadi lelucon belaka pada akhirnya. Selama Xiaoyan dengan tenang memulihkan diri, semua orang hanya bisa berdiam dan menunggu tindakan selanjutnya yang akan dilakukan bocah tersebut. Sementara itu, di aula kerajaan, Jialo dan juga Yaoye kini sedang merundingkan tindakan yang harus mereka lakukan selanjutnya. Meskipun sekte Yunlan telah musnah, tetapi singa muda yang jauh lebih kuat dan menakutkan kini telah tiba. Hal itu membuat Jialo merasa ragu apakah kedepannya Xiaoyan akan menjadi berkah atau justru menjadi malapetaka bagi keluarga kerajaan. Menurut informasi yang dia terima, Jialo yakin kalau Xiaoyan pasti akan mendirikan fraksi baru dalam waktu dekat. Ekspresi Yaoye sedikit berubah setelah mendengar ini. Tatapannya menjadi semakin dalam sembari mengatakan, kekuatan Xiaoyan saat ini sudah hampir setara dengan sekte Yunlan. Selain kekuatannya yang mampu bersaing dengan elit Douzong, Xiaoyan juga masih memiliki Medusa di sampingnya. Jika kita menentangnya, aku takut keluarga kerajaan akan berakhir dengan bencana. Jialo menghela nafas sembari mengerutkan kedua alisnya dengan erat. Dia kemudian berkata, "Baiklah, kali ini aku akan mengikuti saran yang telah kau berikan. Semoga saja orang ini tidak seperti Yunsan yang ingin menggantikan keluarga kerajaan kita. Jika tidak, maka aku tidak akan melepaskannya dengan mudah, bahkan jika kami berdua harus bertarung mati-matian." Jialo juga teringat kalau sepertinya ada cukup banyak aktivitas di Kekaisaran Cuyun belum lama ini. Tampaknya di sana ada sebuah fraksi bernama Sekte Racun yang terkenal sangat misterius dan tidak dapat diprediksi. Menurut informasi yang kudapatkan, pemimpin Sekte Racun itu memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Bisa dikatakan kekuatannya setara dengan seorang elit Douzong. Oleh karena itu, jika Kekaisaran Jiama kita tidak memiliki fraksi yang kuat, kemungkinan posisi kita di wilayah barat laut akan menjadi semakin rendah. Yaoye yakin selama mereka berpihak dan mempercayakan masa depan Jiama ke tangan Xiaoyan, maka kedepannya Kekaisaran Jiama pasti akan melonjak ke posisi teratas. Mendengar perkataan itu, Jialo sedikit tertegun dan berkata, "Sepertinya kau begitu percaya padanya. Yaoye, jangan bilang kalau kau menyukai bocah itu. Kakek, omong kosong apa yang kau bicarakan?" Wajah Yaoye seketika memerah setelah mendengar kata-kata Jialo yang penuh rayuan itu. Meskipun pada dasarnya Yaoye sangat mengagumi Xiaoyan, tetapi dia juga tahu bahwa masih ada sosok cantik mempesona seperti Medusa di sisi Xiaoyan. Oleh karena itu, dia hanya bisa menahan rasa kagumnya itu dan tidak terlalu berharap.
Dialog kemudian mengalihkan topik dan kembali membahas keributan yang terjadi di Kekaisaran Chuyun. Dia terlihat sedikit ragu sebelum akhirnya berkata, "Bukankah seharusnya Kekaisaran Chuyun tidak memiliki seorang ahli yang begitu kuat seperti ketua sekte racun? Yaoye, apakah kau tahu bagaimana awal mula sekte kuat itu bisa terbentuk?" Sebenarnya, Yaoye sudah lama mengirim mata-mata untuk menyelidiki sekte tersebut. Namun sampai sekarang, dia hanya mendapatkan sebuah informasi singkat berisi 2 kata pendek, yaitu wanita beracun. Nah, kira-kira seperti itulah spoiler pembahasan BTTH Season 5 episode 59-nya. Thanks buat kalian semua yang sudah menonton video ini dan sampai berjumpa lagi di pembahasan selanjutnya. Fade to gray as you fade away.